Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini, hingga saat ini Allah tidak pernah lupa untuk selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih bisa hidup merasakan berbagai macam drama di dunia yang penuh fata morgana ini. Oleh karena itu, marilah kita selalu dan senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Selanjutnya, salawat beserta salam kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni ya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan suri tauladan manusia yang telah rela berjuang begitu luar biasa, berselimutan pedang, berhujanan anak panah, bermandian darah. Itu semua beliau lakukan untuk menegakkan agama Islam di permukaan bumi ini, yang mana agama Islam telah kita kenal dengan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Baiklah, saya akan memberikan judul pidato singkat saya, yaitu Pendidikan Islam Sebelum Berkeluarga. Yang pertama, di situ kita akan mengenal pernikahan sebagai fitrah. Kalau kita berbicara tentang berkeluarga, tentunya keluarga tersebut dapat terjadi, dapat terwujud dengan melakukan pernikahan, yang mana pernikahan ini merupakan fitrahnya manusia. Saya sendiri sebagai seorang laki-laki, sudah fitrahnya kalau saya suka kepada seorang perempuan. Begitu juga yang perempuan sudah fitrahnya juga suka kepada laki-laki. Yang tidak fitrah itu laki-laki suka kepada laki-laki dan perempuan juga suka kepada perempuan. Ini baru telah melanggar fitrah mereka sebagai manusia. Oleh karena itu, jikalau saudara sekalian masih suka kepada lawan jenis, selamat. Berarti saudara sekalian masih berada di dalam fitrahnya manusia yang telah dikaruniakan oleh Allah. Itu juga pantas untuk kita syukuri, saudaraku sekalian. Oleh karena itulah, karena Allah tahu kita ini sebagai manusia membutuhkan kebutuhan biologis, membutuhkan teman hidup. Makanya Allah mensyariatkan di dalam Islam ini untuk menikah. Menikah merupakan salah satu jalan untuk menuai begitu banyak kebaikan, karena kita membutuhkan teman hidup. Bahkan Rasulullah pun pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu lahu wija'un fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alaihi bis-siyam fa innahu lahu wija'un. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, yang telah sanggup untuk melakukan pernikahan, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah tersebut bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kemaluan. Dan jika kita tidak mampu untuk menikah, maka berpuasalah, kata Rasulullah, karena puasa itu bisa menjadi perisai. Jadi di sini telah jelas bagi kita bahwa mengapa Islam mensyariatkan menikah, karena itu bisa menjadi dasar kita, menjadi senjata kita untuk menundukkan pandangan. Karena jikalau kita telah menikah, tentu kita harus menundukkan pandangan, karena kita telah memiliki pasangan masing-masing. Dan juga otomatis kemaluan kita akan terjaga.
Dan jikalau kita tidak mampu, tidak memiliki cukup kemapanan lahir dan batin, maka kita disuruh oleh Rasulullah untuk berpuasa. Mengapa disuruh berpuasa? Karena kata Rasulullah, berpuasa ini bisa menjadi perisai untuk kita. Maka yang pertama tadi adalah pendidikan Islam sebelum berkeluarga itu ialah pernikahan sebagai fitrah. Selanjutnya ialah pernikahan untuk memelihara keturunan. Salah satu yang membuat hati seorang kakek atau seorang ayah menjadi sangat bahagia terkadang dan rata-rata bukan hanya karena mereka memiliki kekayaan yang luar biasa, bukan karena mereka memiliki jabatan yang tinggi, akan tetapi sesungguhnya dan sebetulnya salah satu kebahagiaan yang paling didambakan oleh seorang cucu atau seorang ayah ialah memiliki keturunan-keturunan yang taat kepada Allah, memiliki keturunan yang baik, dan memiliki keturunan yang menjaga hablum minallah, hablum minannas, memiliki keturunan yang saling bertoleransi, bisa menjaga toleransi terhadap sesama. Bahkan Allah pun telah bersabda dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang beriman. Sementara itu, Buya Hamka melalui tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa ayat ini, Al-Hujurat ayat 13, memberi peringatan dan nasihat sopan santun. Yang mana beliau menjelaskan bahwa jangan sampai orang-orang beriman mengolok, menghina, dan merendahkan orang yang lainnya. Sebab orang yang beriman akan selalu memiliki kekurangan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu tadi, kita jika memiliki keturunan yang bisa menjaga toleransi, maka dia pasti tidak akan mengolok-olok orang lain. Dan Profesor Quraish Shihab juga berpendapat dalam tafsirnya, Tafsir Al-Misbah, bahwa ayat ini menekankan tentang kita harus mengakui keberagaman. Oleh karena itu, keberagaman ini tidak dapat kita tolak datangnya. Terpaksa kita akui dan harus kita relakan. Karena memang itu kodratnya. Oleh karena itu, memiliki keturunan yang taat kepada Allah adalah salah satu kebahagiaan bagi kita. Itu tadi yang kedua, pendidikan keluarga Islam sebelum menikah, yaitu untuk menjaga keturunan. Dan yang ketiga ialah selektif dalam pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali jamaliha walidiniha fasfar bizatid din tarabat siadaka. Yang artinya, wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Memang hadis ini sangat
valid sekali, wahai saudaraku sekalian. Mengapa demikian? Kalau kita hanya memilih pasangan kita karena keturunannya, banyak kok kita lihat orang-orang yang diusir dari keturunan, orang-orang yang diusir dari sukunya karena mereka melanggar pantangan-pantangan. Kalau kita memilih pasangan kita hanya dari sudut hartanya saja, nanti kita tahu bumi ini berputar, roda ini berputar. Terkadang kita berada dalam fase memiliki harta yang banyak, terkadang juga kita akan berada di fase memiliki harta yang serba kekurangan. Jadi kurang pas rasanya jika kita hanya menilai karena hartanya. Dan juga jika kita hanya melihat karena kecantikannya. Manusia ini bagaikan seperti bunga. Mengapa saya ibaratkan seperti bunga? Ya, yang pertama berputik, kemudian dia kembang, mekar, terlihat indah, kemudian layu dan mati. Maka kecantikan, kegantengan itu hanya bersifat sementara. Tetapi jika kita memilih karena agamanya, maka itu akan membuat kita selamat. Karena jikalau seseorang telah kuat ilmu agamanya, pasti yang lainnya akan mengikut. Orang yang kuat agamanya akan terlihat memiliki keturunan yang baik, bisa menghasilkan keturunan yang baik. Orang yang kuat agamanya mudah mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Orang yang kuat agamanya bisa terlihat berwibawa, ganteng dan cantik. Oleh karena itu, pilihlah karena agamanya. Itulah tadi 3 hal di balik pendidikan Islam sebelum menikah. Yang pertama, kita pahami pernikahan sebagai fitrah. Yang kedua, pernikahan untuk menjaga keturunan. Dan yang ketiga ialah pernikahan harus dengan cara selektif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.